Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Emi Sapridah di pembelajaran daring IPA kita pada semester genap ini. Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka, namun Ibu harap kalian harus tetap semangat dari semester yang lalu. Baik anak-anak Ibu, siapkan segala sesuatunya. Kita akan mulai bab 1 yaitu tentang sistem organisasi kehidupan. Mari kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan membahas materi bab 1 yaitu tentang sistem organisasi kehidupan dengan kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Kamu dapat menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Kamu dapat membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Anak-anak ibu semuanya, apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelasmu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP atau MTS. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolahmu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kota atau kecamatan, dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Lalu bagaimana halnya dengan makhluk hidup? Coba perhatikan tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Struktur organisasi kehidupan dimulai dari unit kehidupan kecil yang disebut dengan sel. Jadi sel-sel yang sama struktur dan fungsinya akan bergabung membentuk jaringan. Dan beberapa jenis jaringan membentuk struktur yang disebut organ. Dan beberapa organ yang saling berkaitan membentuk sistem organ. Dan selanjutnya beberapa sistem organ itu menyusun terbentuknya organisme atau makhluk hidup. Dengan demikian, urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Jadi, organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang terkecil yaitu sel, lalu terbentuk jaringan, lalu terbentuk organ, setelah itu sistem organ, dan terbentuklah organisme. Atau boleh kita jabarkan tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari sel yang terkecil, lalu jaringan, organ, sistem organ, organisme. Organisme itu adalah makhluk hidup ya yang terdiri dari individu, lalu terbentuk populasi, komunitas, bioma, dan biosfer. Jadi, pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Jadi, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyote berarti nukleus. Jadi sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel. Tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Jadi tidak dibungkus ya. Pada sistem 5 kingdom hanya monera lah, yaitu terdiri dari bakteri dan ganggang biru yang selnya adalah sel prokariotik. Sedangkan sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani, eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti selnya dibungkus oleh membran inti. Ya, pada sistem 5 kingdom, makhluk hidup yang memiliki sel eukariot adalah kingdom protista,
fungi atau jamur, tumbuhan, dan hewan. Jadi kalian harus bisa membedakan ya antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Jadi intinya perbedaannya, kalau sel prokariotik intinya tidak diselubungi membran. Kalau sel eukariotik inti selnya dibungkus oleh membran inti. Jadi, sel tidak dapat diamati secara jelas hanya dengan mata telanjang. Untuk mengamati sel, kamu membutuhkan alat bantu berupa mikroskop seperti yang sudah kita pelajari di semester yang lalu. Kalau kita mengamatinya dengan mikroskop, kita akan melihat bagian sel seperti dinding sel, selaput plasma, nukleus, RE atau retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Ini adalah contoh gambar sel tumbuhan. Jadi bagian-bagian sel itu ada 3 ya nak. Yang pertama membran sel atau selaput sel. Ini fungsinya melakukan pertukaran zat berupa oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan juga berfungsi sebagai pembungkus sel. Yang kedua inti sel atau nukleus. Itu fungsinya mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga sitoplasma atau cairan sel yang di dalamnya ada organela-organela sel seperti ribosom untuk sintesis protein, mitokondria untuk respirasi sel, badan Golgi untuk ekskresi atau pengeluaran, retikulum endoplasma untuk sekresi protein dan lemak, vakuola ada vakuola berdenyut untuk pengeluaran dan vakuola makanan tempat pencernaan, dan kloroplas tempat zat warna. Jadi ini adalah bagian-bagian sel beserta fungsinya. Nah, antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu tidak sama. Nah, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, kalau hewan tidak. Kloroplas juga hanya ada pada tumbuhan, hewan tidak punya. Sementara sentriol dan lisosom dimiliki oleh sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, anak-anak ibu yang ibu banggakan, coba kamu simak perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan gambar sel, terdapat organel yang ada di sel hewan dan tidak terdapat di sel tumbuhan, begitupun sebaliknya. Di sel tumbuhan mempunyai dinding sel, kemudian mempunyai kloroplas, kemudian yang di bagian tengah itu adalah vakuola. Jadi kloroplas, vakuola, dan dinding sel dimiliki oleh sel tumbuhan, tidak di sel hewan. Kemudian kalau di sel hewan mempunyai lisosom dan sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel tumbuhan, kita bahas ya organel selnya dan fungsinya. Yang pertama adalah kloroplas, itu yang berwarna hijau, itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang di tengah yang besar itu seperti rongga, itu adalah vakuola, tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah membran plasma sebagai transportasi sel. Dan yang warna hijau paling luar itu adalah dinding sel sebagai pelindung pembatas sel satu dengan yang lain. Sedangkan yang titik-titik itu adalah ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Dan yang bulat ungu itu adalah nukleus, pengatur seluruh aktivitas sel. Yang warnanya rada coklat itu adalah mitokondria, tempat respirasi sel. Nah, yang coklat seperti melingkar-lingkar itu adalah badan Golgi untuk sekresi sel. Sedangkan yang dekat nukleus ada RE halus, tempat sintesis lipid fosfolipid, sedangkan retikulum endoplasma kasar sebagai tempat melekatnya ribosom. Kita bahas yang sel hewan ya, organel beserta fungsinya. Yang pertama itu yang bulat di tengah itu adalah nukleus, pengatur seluruh aktivitas sel. Selanjutnya ada aparatus Golgi yang berwarna merah itu untuk sekresi sel. Kemudian yang berwarna hitam itu sentriol atau sentrosom, fungsinya untuk pembelahan sel.
Sedangkan yang bulat merah itu adalah lisosom, fungsinya untuk pencernaan intraseluler, menghasilkan enzim hidrolitik sehingga bisa untuk memecahkan dirinya sendiri. Nah, yang cairan itu namanya sitoplasma. Kita sebut sebagai cairan plasma. Ada yang berwarna biru, itu adalah mitokondria, tempat terjadinya respirasi sel. Kemudian ada yang titik-titik, itu adalah ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kamu dapat bertanya kepada ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kamu lihat, kamu dengar, kamu amati, kamu dapat memahaminya. Untuk tugas-tugas akan Ibu share di Google Classroom atau di WA Group. Ibu mohon kamu segera mengerjakannya dan segera kirim kepada Ibu ya. Kamu tetap semangat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.